Pengertian etika. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak, kewajiban moral. Pengertian ini muncul mengingat etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan, cara berpikir, akhlak, sikap, watak, dan cara bertindak. Ada beberapa ahli mengatakan, yaitu 1. Menurut Cabertens, etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. 2. Menurut W.J.S. Purwadaminto, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak ataupun moral. 3. Menurut Profesor Dr. Frans Magnus Suseno, etika adalah ilmu yang mencari orientasi atau ilmu yang memberikan arah dan pijakan. 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika, yaitu 1. Sistematik. Masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis yaitu pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. 2. Korporasi. Permasalahan korporasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan-perusahaan tertentu. Permasalahan ini mencakup pertanyaan tentang moralitas aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasional perusahaan individual sebagai keseluruhan. 3. Individu. Permasalahan individual dalam etika bisnis adalah pertanyaan yang muncul seputar individu yang berada dalam perusahaan. Masalah ini termasuk pertanyaan tentang moralitas keputusan, tindakan, dan karakter individual. Oke, langsung saja kita lanjut dengan teori etika bisnis. Dalam teori etika bisnis ada 3 yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah teori egoisme, yang kedua adalah teori etika utilitarianisme, dan yang terakhir ialah teori hak. Yang pertama, apa teori egoisme? Teori egoisme etis. Ini pada intinya pandangan egoisme adalah bahwa tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan diri sendiri. Egoisme ini baru saja menjadi persoalan serius ketika ia cenderung menjadi hedonistis. Apa itu hedonistis? Hedonistis ialah ketika kebahagiaan dan kepentingan pribadi diterjemahkan semata-mata sebagai kenikmatan fisik yang bersifat vulgar. Yang kedua apa? Teori etika utilitarianisme. Nah, ini berasal dari bahasa Latin yang mana utilis ini berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, namun manfaat itu harus menyangkut bukan saja 1 atau 2 orang, melainkan masyarakat sebagai keseluruhannya. Yang ketiga apa? Teori hak. Teori hak ini merupakan dalam pemikiran moral dewasa ini barangkali teori hak ini adalah pendekatan yang paling banyak dipakai untuk mengevaluasi baik buruknya suatu perbuatan atau perilaku. Nah, teori hak ini merupakan juga suatu aspek dari teori deontologi, yang mana merupakan karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban bagaikan 2 sisi uang logam yang sama.
yang mana hak ini didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Terima kasih. Kita hidup di abad informasi, di mana inovasi teknologi membuat kita semua saling terhubung. Setiap perangkat komunikasi dalam genggaman terdapat logam yang menghantarkan emas, perak, dan terutama tembaga. Dalam 1 juta perangkat selular terdapat 14 kg emas, 350 kg perak, dan 15 kg tembaga. Dan kami berada di belakang semuanya sebagai pemasok logam utama di dunia. Analisis etika bisnis PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, perak ke seluruh penjuru dunia. Terhitung tahun 2015, PT Freeport Indonesia mencoba melobi pemerintah untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis tahun 2021. Dari sinilah muncul berbagai spekulasi, baik dari elit politik sampai ke level masyarakat mengenai perpanjangan atau tidaknya kontrak tersebut. Di Papua sendiri yang merupakan tempat beroperasinya PT Freeport Indonesia jauh dari kata sejahtera. Penduduk sekitar mengorbankan segalanya termasuk lingkungan, habitat hewan dan tumbuhan, serta tempat tinggal mereka diganti dengan tambang-tambang yang memberi luka di permukaan bumi. Freeport selalu mengaku bahwa mereka berkomitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup yang kuat. Namun, jauh dari kenyataannya, terbukti Freeport sama sekali acuh atau lebih tepatnya tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya sebagai dampak kegiatan operasi tambang. Contohnya saja, limbah secara baik dan benar seharusnya diolah agar tidak menimbulkan kerusakan untuk lingkungan, tapi kenyataannya PT Freeport Indonesia secara sembarangan membuang limbah batu ke alam tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan turunnya daya dukung lingkungan sekitar pertambangan. Ribuan karyawan juga banyak yang melakukan mogok kerja dikarenakan tuntutannya untuk naik gaji sesuai dengan standar perusahaan Freeport McMoran tak dikabulkan oleh PT Freeport Indonesia. Hal ini juga dilatar belakangi karena karyawan PT Freeport Indonesia merasa dicurangi mengenai gaji yang diterimanya tidak sesuai dengan standarnya PT Freeport McMoran, di mana tak sebanding jika dibandingkan dengan PT Freeport yang ada di luar negeri lainnya. Padahal PT Freeport Indonesia merupakan tambang emas dan dengan kualitas terbaik di Indonesia. Pekerjaan Freeport di Indonesia juga diketahui mendapatkan gaji lebih rendah dari pekerjaan Freeport para pekerja PT Freeport lainnya. Walaupun misalnya level jabatan sama. Perundingan sampai saat ini masih menemui jalan buntu. Manajemen Freeport juga bersikeras menolak tuntutan pekerjaan. Entah apa yang mendasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka sehingga mereka melakukan agak menahan-nahan gaji-gaji karyawan untuk tidak naik. Terima kasih. Kesimpulan, etika bisnis merupakan suatu hal yang harus ada dalam perusahaan karena memberikan acuan agar bersahabat dengan lingkungan sekitarnya, termasuk lingkungan alam dan lingkungan sosial. Namun etika bisnis tersebut dilanggar secara terang-terangan oleh PT Freeport Indonesia yang merupakan cabang dari PT Freeport McMoran yang berbasis di Amerika Serikat, di mana negara tersebut merupakan negara lahirnya teori-teori yang kita
pelajari di bangku sekolahan. Ketegasan pemerintah juga dipertanyakan, mengenang pemerintah ikut berkontribusi dalam melegalkan PT Freeport McMoran, menancapkan pengaruhnya di bumi Papua Indonesia, yang semakin tahun terlihat kerusakannya dan seolah-olah pemerintah yang mempunyai kemampuan untuk mencabut izin operasi PT Freeport seolah-olah apatis akan kerusakan yang orang awam pun dapat melihatnya. Terlebih lagi, penduduk sekitar jauh dari kata sejahtera, yang mana tidak sebanding dengan penghasilan atau pendapatan PT Freeport yang dibilang sangat fantastis. Sehingga tidak semestinya penduduk tidak menikmati hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitarnya.